Halo Teknomania, program Teknolojik hadir untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Dengan tema CES 2014, program Teknolojik akan mengupasnya untuk Anda. Namun sebelumnya Anda dapat menyimak liputan seputar Canvas Laptop berikut ini. Teknomania, produsen elektronik asal India, tidak mau ketinggalan untuk unjuk gigi di ajang CES 2014. Micromax yang merupakan salah satu produsen smartphone terbesar India baru saja memamerkan produk tablet dual boot Windows Android bernama Canvas Laptop miliknya. Tablet ini memiliki layar IPS berukuran 10,1 inci dengan resolusi 1280x800 pixel. Selain itu, tablet dengan prosesor Intel Celeron N2805 Bay Trail ini juga mempunyai RAM 2GB serta opsi penyimpanan sebesar 32GB dan 64GB. Baterai tablet ini pun diklaim mampu bertahan hingga 10 jam pemakaian. Laptop ini menggunakan OS Windows X serta Android 4.2 Jelly Bean. Namun untuk beralih dari satu OS ke OS lain cukup ribet pada tablet ini. Tablet ini harus di-restart terlebih dahulu dan beralih ke operasi lainnya. Tablet asal India ini juga dilengkapi aksesoris berupa cover keyboard. Dengan begitu pemilik tablet ini juga bisa memakainya selayaknya seperti sebuah laptop. Tablet ini pun menurut rencana siap diluncurkan di Amerika dengan bandrol sebesar $500. Teknomania, demikian liputan seputar Canvas Laptop hari ini. Untuk selanjutnya langsung saja kita simak tema Teknolojik pada hari ini, yaitu CES 2014. Teknomania, ajang pameran dagang bergengsi CES 2014 telah berlalu. Teknologi terbaru dan gadget inovatif telah disajikan oleh banyak produsen di ajang yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat itu. Dari sekian banyak produk yang tersaji, tentu ada beberapa di antaranya yang berhasil menarik perhatian. Dan kami akan menyajikannya untuk Anda, 10 teknologi atau gadget yang telah berhasil menyita perhatian di CES 2014. Get on without my guy. Nvidia Tegra K1 merupakan chip quad-core yang ditujukan untuk gadget generasi mendatang. Dengan Tegra K1 kita dapat membayangkan sebuah gadget yang ditenagai oleh Core 192 CUDA, arsitektur Kepler kelas desktop, serta didukung pula oleh DirectX 11 dan Unreal Engine 4. Menurut klaim, Nvidia kinerja K1 mengungguli Xbox 360 dan PlayStation 3, serta akan memberikan tingkatan baru dalam realisme grafis. Tidak diragukan lagi jika Galaxy Tab Pro menjadi salah satu produk yang begitu menyita perhatian di CES 2014. Suguhan layar serta antarmuka baru plus spesifikasi tinggi membuat tablet ini digadang-gadang sebagai pesaing iPad terbaik. Galaxy Tab Pro datang dalam 3 versi berbeda sesuai dengan ukuran layarnya, yakni Galaxy Tab Pro 12,2 inci, 10,1 inci, dan 8,4 inci. Galaxy Tab Pro dibekali dengan layar 12,2 inci yang beresolusi WQXGA serta akan dibekali dengan prosesor Snapdragon 800 atau Exynos 5 Octa dengan RAM 3GB. Tablet ini menjalankan Android 44 KitKat serta dilengkapi dengan kamera 8MP dengan kemampuan merekam video 1080 pixel 60 frame per second. Memori internal 32GB atau 64GB plus kartu slot microSD dan baterai 9500 mAh. Adapun Galaxy Tab Pro 10,1 inci akan datang dengan format layar 10,1 inci Super Clear LCD dengan resolusi 2560x1600 pixel. Tablet ini sejatinya merupakan versi kecil dari Tab Pro 12,2 inci di mana perbedaannya mungkin datang dari sektor memori RAM-nya yang hanya 2GB dan pilihan memori internalnya yang hanya 16 atau 32GB plus baterai yang lebih kecil yaitu 8220 mAh.
Untuk Galaxy Tab Pro 8,4 inci, meski ukuran layarnya terbilang lebih kecil dari tiga saudaranya, tablet ini masih memiliki resolusi 2560 x 1600 pixel. Secara umum, spesifikasi dari Galaxy Tab 8,4 inci hampir seperti Samsung Galaxy Tab Pro 10,1 inci kecuali layarnya yang hanya 4800 mAh. Tampil dengan bodi yang kompak serta dimensi 127 x 64,9 dan 9,5 mm, bukan berarti produk ini kurang mengesankan. Sony Xperia Z1 Compact menjadi salah satu smartphone yang cukup menonjol di CES 2014. Xperia Z1 Compact menyuguhkan layar triluminous IPS berukuran 4,3 inci. Xperia Z1 Compact ini berjalan dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 800 berkekuatan quad-core Crate 400, 2,2 GHz, Adreno 330 GPU, RAM 2 GB, memori internal 16 GB, dan kartu slot microSD. Memiliki fitur konektivitas yang sama dengan Xperia Z1, Z1 Compact juga dibekali dengan sertifikasi IP58 sehingga mampu bertahan pada debu dan air pada kedalaman 1 meter selama 30 menit. Selain itu, ia juga masih berjalan di atas Android 4,3 Jelly Bean yang rencananya akan upgrade ke 4.4 KitKat. Di sektor alat pengabadi gambar, Xperia Z1 Compact cukup menarik, di mana sensori kamera 20,7 megapiksel Core Zeiss Optic dengan fitur Optical Image Stabilization, autofocus, dan LED flash telah tercakup di dalamnya. Belum lagi kamera depan 2 megapiksel dengan kemampuan perekaman video 1080 piksel 30 frame per second yang kian melengkapi kehadirannya. Sony Xperia Z1 Compact diharapkan sudah tersedia di pasar pada bulan depan. LiveBand Touch merupakan salah satu contoh wearable device dengan teknologi yang sudah maju. Perangkat ini memiliki layar full touch OLED di bagian luar dan accelerometer 3 sumbu serta altimeter di dalamnya. Perangkat yang bisa disebut sebagai gelang digital ini bisa digunakan untuk melacak berbagai kegiatan yang terkait dengan kebugaran, selain bisa juga digunakan untuk menerima notifikasi pesan teks maupun telepon masuk via Bluetooth. Pebblesteel diungkap sang pabrikan di CES 2014. Secara umum, smartwatch ini membawa fitur seperti yang terdapat pada pendahulunya. Perbedaan yang mencolok justru datang dari desainnya, di mana Pebblesteel hadir berbalut bahan stainless steel non-fashionable. Menariknya, pada paket penjualannya, smartwatch Pebblesteel ini juga akan dilengkapi dengan tali jam yang terbuat dari kulit. Sisi software, Pebblesteel tentu akan datang dengan suguhan aplikasi baru yang akan tercakup dalam Pebble Application Store. Toko aplikasi yang didedikasikan untuk smartwatch Pebble itu sedianya akan mulai beroperasi pada akhir bulan ini. Sejumlah perusahaan dan pengembang aplikasi termasuk Pandora, ESPN, dan Mercedes-Benz disebut telah siap menyediakan aplikasi mereka untuk Pebble. Pebblesteel juga telah ditawarkan secara pre-order melalui situs resminya dengan bandrol $249 atau setara sekitar 3 juta rupiah. Had the time of my life and I never felt this way before. Setelah Teknomania menyimak informasi mengenai 5 gadget menarik di pagelaran Consumer Electronics Show 2014, jangan beranjak terlebih dahulu karena setelah jeda komersial break yang satu ini, Anda dapat menyaksikan informasi mengenai 5 gadget menarik selanjutnya. Namun sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu sideline berikut ini. Situs crowdfunding Kickstarter saat ini menjadi ajang para developer untuk mencari dana dalam mengembangkan proyeknya. Proyek yang ada pun banyak yang menarik. Di antaranya adalah sebuah heater air pintar bernama Heatworks Model 1. Heater pintar ini diklaim mampu menurunkan tingkat pemakaian listrik serta konsumsi air. Pihak developer mengklaim kalau heater air pintar miliknya ini bisa mengurangi konsumsi listrik sebesar 40%. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan kalau heater tersebut juga bisa menurunkan tingkat pemakaian air sebesar 10%.
Heater tersebut menggunakan teknologi canggih yang secara langsung mengalirkan energi dan memanaskan molekul air. Hal ini berbeda dengan teknologi sekarang, di mana kebanyakan heater menggunakan elemen pemanas sebagai sarana untuk memanaskan air. Untuk bisa menghasilkan produk ini secara massal, pihak developer pun memasang target dana sebesar 125.000 US dollar. Dan saat ini terdapat dana sebesar 97.000 US dollar yang sudah terkumpul, dan masih ada waktu sebanyak 39 hari lagi.